Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dan teman saya bisa membuat video presentasi yang dimana kita adalah salah satu kelompok yang tidak kebagian presentasi online maupun offline. Maka dari itu di sini kita meneruskan tugas dari Bapak Yuan Badrianto sebagai pengganti presentasi, namun tidak menghilangkan kaidah-kaidah presentasi tersebut. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Ali Munajat dengan NIM 112211661. Dan teman saya. Dan saya Cindy Selviani. Yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita dengan tema strategi negosiasi. Baik, kita masuk ke materi. Tapi sebelum masuk ke materi nih, di sini ada nggak sih yang tahu apa itu negosiasi? Ya mungkin dari teman-teman ada yang sudah tahu ya, bahkan sudah istilah ngolotok atau menguasai istilah-istilah tersebut. Mungkin saya sounding lagi. Jadi negosiasi adalah sebuah proses di antara dua pihak atau lebih. Semua pihak tersebut memiliki kepentingan yang sama atau bertentangan. Mereka bertemu dan berbicara bersama. Tujuan atau maksud adalah untuk mencapai kesepakatan. Pengertian negosiasi menurut asal katanya adalah sebuah proses diskusi yang strategis. Proses diskusi tersebut dilakukan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Caranya dengan sesuatu yang bisa diterima oleh masing-masing pihak yang ikut serta dalam bernegosiasi. Jadi pada intinya ada dua pihak atau lebih. Terus dia itu memiliki kepentingan yang sama, tapi caranya dengan sesuatu yang bisa diterima oleh masing-masing pihak yang ikut serta dalam bernegosiasi, seperti itu. Jadi ketika misalkan saya mau membeli sebuah iPhone, tapi iPhone Inter, saya lewat Facebook, terus saya bernegosiasi. Nah di situ berarti contohnya dua belah pihak yang dimana saya ingin membeli dan yang jual juga ingin mendapatkan keuntungan atau mungkin sekedar membalikan modal agar ya mungkin dia ada alasan lain untuk menjualnya ya. Jadi di situ dimana saya ingin mendapatkan HP dan dia ingin mendapatkan uang. Jadi kita memiliki tujuan yang sama. Terus tapi hasilnya atau tujuan akhirnya itu yang bisa diterima oleh masing-masing pihak yang ikut serta dalam bernegosiasi. Kalau misalkan tidak cocok ya udah. Kalau misalkan saya mas harganya mungkin nggak bisa kurang lagi, ya udah kalau nggak bisa kurang saya cari di tempat lain, mungkin seperti itu ya namanya negosiasi. Kalau misalkan saya tidak cocok ya udah, seperti itu. Untuk rumusan masalah apa aja sih yang bakal kita bahas untuk materi kali ini. Mungkin yang akan kita bahas selanjutnya adalah apa sih yang dimaksud negosiasi, apa tujuan dari negosiasi tersebut, apa manfaatnya juga, jenis-jenis negosiasinya, bagaimana proses negosiasi terjadi, aspek-aspek negosiasi pula,
Terus apa saja faktor yang mempengaruhi negosiasi, apa saja strategi yang perlu dilakukan dalam negosiasi seperti itu. Ya, kita mulai dari pengertian negosiasi ya. Negosiasi juga dapat diartikan suatu proses interaktif yang melibatkan dua pihak atau lebih yang memiliki pandangan, pendapat, pendirian, maksud, atau tujuan tapi yang berbeda, namun berupaya mencapai kesepakatan bersama dengan cara saling bertukar sesuatu hal yang dimiliki masing-masing yang tadi saya sebutkan di awal. Contoh kecilnya ya, saya mau membeli HP, terus bertemu dengan penjualnya dengan bukan aplikasi dating ya, aplikasi tambahan lah, aplikasi tambahan. Jadi orang ketiga bisa didapat orang ketiga dengan aplikasi, kita bertemu, kita melakukan negosiasi. Oh ya, negosiasi juga bisa dilakukan di Facebooknya langsung ya. Tapi ini saya mengambil contohnya kita kenal di Facebook, terus kita negosiasinya dengan secara offline, maaf. Baik, selanjutnya tujuan negosiasi. Tujuan negosiasi yaitu untuk dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Jadi simbiosis mutualisme ya. Terus untuk dapat menyelesaikan masalah dan menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi para pihak-pihak yang bernegosiasi. Contoh kecil, menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi para pihak-pihak yang bernegosiasi. Saya butuh iPhone karena saya ingin bikin konten. Saya mempunyai masalah satu karena HP saya sebelumnya burik seperti itu. Dan untuk yang penjualnya, mungkin dia mempunyai masalah lain. Dia ingin upgrade ke iPhone yang mungkin speknya lebih yang dia butuhkan atau yang mungkin saat itu dia butuhkan seperti itu. Terus untuk bisa mencapai suatu kondisi yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang akan bernegosiasi di mana semuanya mendapatkan manfaat. Win-win solution ya. Kayak mungkin itu juga yang barusan saya contohkan. Terus menciptakan suatu jalinan kerjasama antara satu pihak dan pihak lainnya untuk dapat mencapai tujuan masing-masing. Oke. Adanya saling pengertian di antara masing-masing pihak yang akan bernegosiasi mengenai kesepakatan yang akan diambil dan dampaknya bagi semua pihak. Negosiasi akan bermanfaat bagi terciptanya suatu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang akan bernegosiasi. Selanjutnya, terciptanya suatu interaksi yang positif antara pihak-pihak yang akan bernegosiasi sehingga jalinan kerjasama akan menghasilkan suatu dampak yang lebih luas bagi banyak orang. Masih dalam lingkup yang tadi saya contohkan. Contohnya beli iPhone lagi nih. Saya mau beli iPhone lagi tapi melalui orang yang tadi. Jadi ketika kita sudah mencapai kesepakatan bersama terus saling menguntungkan, mungkin dampak kedepannya juga akan baik seperti itu, kayak untuk bisnis selanjutnya atau bahkan kalau misalkan teman saya ada yang mencari iPhone juga, saya bisa merekomendasikan dari orang tersebut atau mungkin saya bisa kontak orang itu tersebut gitu. Yang tadi saya sebutkan. Yang tadi nih, kata-kata pihak-pihak yang akan bernegosiasi sehingga jalinan kerjasama akan menghasilkan suatu dampak yang lebih luas bagi banyak orang. Jadi mungkin untuk dampak selanjutnya itu akan luas juga ya bagi banyak orang. Apalagi dalam negosiasi yang tadi saya sebutkan contohnya, yang pas tadi COD HP atau iPhone. Itu kita kan biasanya kalau COD kan tidak satu orang ya, kayak misalkan saya bawa teman saya, ayo temenin lah, saya nggak tahu nih spek-spek yang HP iPhone yang mau saya beli nih, coba tolong dong nanti cekin.
cek kan bawa temen. Nah gitu, dari teman ke teman, terus ya kan dampaknya juga akan luas seperti itu. Lanjut, manfaat negosiasi. Untuk mendapatkan atau menciptakan jalinan kerjasama antar badan usaha atau institusi ataupun perorangan untuk melakukan suatu kegiatan atau usaha bersama atas dasar saling pengertian. Dengan terjalinnya kerjasama antar kedua belah pihak inilah maka tercipta sebuah transaksi bisnis yang saling terkait sehingga membuat hidup perekonomian. Dalam sebuah perusahaan, ini manfaat yang kedua ya. Dalam sebuah perusahaan, sebuah proses negosiasi akan memberikan manfaat untuk menjalin hubungan bisnis yang lebih luas dan juga untuk mengembangkan pasar yang diharapkan memberikan peningkatan penjualan. Proses negosiasi bisnis juga akan menghasilkan harga yang lebih baik dan efisien, yang memberikan keuntungan yang lebih besar dalam jangka panjang. Hal ini akan memberikan kemajuan dari sebuah perusahaan. Seperti itu. Jadi kayak manfaat-manfaat negosiasi ketika kita sama-sama diuntungkan itu akan memberikan dampak yang baik bagi usaha ataupun kalau kita misalkan negosiasinya itu sendiri atau individu, itu menurut saya juga meningkatkan personal branding seperti itu. Kayak cocok nih buat negosiasinya enak. Terus kalau misalkan saya negosiasi sama dia kayaknya cocok nih, terus bisa langsung mencapai tujuan bersama, enak pokoknya. Jadi seperti itu, manfaatnya juga banyak ya. Adapun jenis-jenis negosiasi, yang pertama, negosiasi kooperatif. Dalam negosiasi tipe ini, kedua belah pihak saling percaya akan mendapatkan hal yang diinginkan. Karena dalam negosiasi tipe ini, kedua belah pihak akan saling menyelesaikan masalah. Yang kedua, negosiasi distribusi, di mana dalam tipe ini melibatkan pembagian, sehingga kedua belah pihak akan ingin mendapatkan potongan yang lebih besar dari apa yang dinegosiasikan. Biasanya tipe ini dilakukan dalam negosiasi pertukaran. Hasil yang diperoleh dalam negosiasi, yang pertama ada win-win, di mana dalam negosiasi ini yang lebih mengutamakan kepentingan kedua belah pihak, jadi tidak berat sebelah, seimbang. HP lagi nih, seperti yang tadi saya contohkan, lagi-lagi HP. Ketika win-win ini mengutamakan kepentingan kedua belah pihak untuk menghasilkan kesepakatan. Jadi ya kalau harga cocok ambil, kalau nggak cocok ya tawar sampai penjualnya ikhlas gitu. Kadang kan penjual itu kan dia meninggikan harganya terlebih dahulu ya, kayak misalkan dia masang dengan harga yang tinggi dulu agar dia mendapatkan hasil yang diinginkan. Contoh, dia menjualnya harga 2 juta, padahal yang dia inginkan sebenarnya cuma 1.500.000. Nah, ketika saya sebagai pembeli, saya akan menawar sekiranya dia itu dia nggak keberatan dan dia juga udahlah cocok. Lagian kayaknya nggak rugi banget seperti itu. Nah, mungkin seperti itu, kayak win-win, kepentingan kedua belah pihak untuk menghasilkan kesepakatan. Ya sama-sama menguntungkan ya, win-win ya. Yang kedua ada win-loss, di mana dalam strategi win-loss ini pihak pertama akan lebih diuntungkan ketimbang pihak yang kedua. Ya mungkin menurut saya untuk bahasa sederhananya, ketika kita tadi CODHP, salah satu tidak menyebutkan
apa tuh, tidak menyebutkan minus HP-nya. Terus yang satu langsung berani ada duit, jadi langsung nih, ya udah 1.500.000 langsung saya ambil. Padahal di situ dia sebagai yang loss karena dia menerima HP yang tidak disebutkan minus-minusnya oleh si penjual. Yang ketiga ada loss win, di mana jenis negosiasi ini pihak pertama akan kalah dari pihak kedua. Jadi kebalikan dari win loss. Kalau yang loss win itu dia yang menang, itu yang nawarnya emang bener-bener apa ya, jago banget lah, kayak ras terkuat di bumi, kayak ibu-ibu lah. Ini HP kayak gini sampai dia akhirnya sepakat, tapi sepakatnya yang pihak pertama akan kalah karena jauh banget gitu dari harga yang ditawarkan seperti itu. Apalagi kalau misalkan kita yang COD ternyata bawa orang yang tubuh yang gede, ya kan pasti yang menawarkan juga akan takut ya, aduh ini kalau masih dikasih harga yang tinggi nih saya habis nih di sini, seperti itu kan. Yang keempat ada loss. Strategi jenis loss ini di mana pihak pertama dan pihak kedua akan kalah atau tidak mendapatkan keinginan masing-masing. Sekarang loss. Jadi saya beralih ke contoh yang tadi saya sebutkan, saya mencontohkan HP. Sekarang saya beralih ke contoh perusahaan. Contoh misalkan ada sebuah tender yang dimana akan mendapatkan sebuah proyek, sama-sama akan mendapatkan sebuah proyek, satu proyek itu, tapi sama-sama gontok-gontokan kayak menaikkan harga yang paling tinggi, sama-sama naikkan tinggi dengan pelayannya ini itu segala macam, dan akhirnya mereka tidak mendapatkan satu proyek manapun. Nah, sama-sama kalah dan tidak mendapatkan proyek. Kasihan. Proses negosiasi. Yang pertama ada tahap perencanaan. Jadi dalam tahap perencanaan ini kita merencanakan sasaran negosiasi apa yang akan kita lakukan dan memperjelaskan proses negosiasinya. Yang kedua ada tahap implementasi. Tahap implementasi ini yaitu tahap peranan atau tindakan yang diperlukan agar mencapai kesuksesan dalam bernegosiasi. Yang ketiga tahap peninjauan negosiasi. Jadi dari tahap perencanaan sampai implementasi kita tinjau kembali setelah berlangsungnya suatu proses negosiasi. Misalkan saya mengajukan sarung lah, contoh mengajukan sarung ke sebuah pesantren. Saya melakukan sebuah negosiasi dengan pengurus pondok segala macam. Terus yang saya lakukan tidak berdiam saja, saya akan melakukan peninjauan negosiasi. Gimana ya, atau ada yang kurang gitu jadi dari negosiasi saya kemarin, atau saya harus kesana lagi menawarkan produk yang lebih murah atau yang lebih menarik, seperti itu. Adapun aspek-aspek negosiasi, yang pertama ada kemampuan untuk memisahkan perasaan pribadi dengan masalah yang sedang dihadapi. Yang kedua, kemampuan untuk berfokus pada pertimbangan bukan posisi. Yang ketiga, ada kemampuan untuk mengumpulkan beberapa pilihan sebelum membuat keputusan. Yang keempat, kemampuan untuk memastikan bahwa hasil didasarkan pada kriteria objek. Adapun faktor-faktor yang memenuhi negosiasi, yang pertama, faktor yang mempengaruhi negosiasi. Yang pertama,
kehadiran masing-masing pihak untuk mencapai tujuan. Yang kedua, mempercayai diri pribadi untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, mempercayai terhadap prospek sendiri dan pihak lain. Yang keempat, motivasi dan komitmen untuk bekerja sama. Yang kelima, komunikasi yang akurat dan jelas. Yang keenam, pemahaman akan dinamika negosiasi. Adapun strategi yang diperlukan dalam negosiasi yaitu strategi menang atau win-win solution. Win-win solution, kedua belah pihak berada pada posisi yang sama, mengutamakan perbandingan, diupayakan menciptakan suasana yang memberikan kesan tidak ada pihak yang dirugikan. Yang kedua, strategi kalah win-loss solution merupakan strategi yang bertujuan untuk memperoleh kemenangan dengan keinginan untuk mengalahkan pihak lain. Jadi pengen menang sendiri. Yang ketiga ada strategi kalah-kalah, loss-loss solution, merupakan strategi yang merugikan kedua belah pihak, di mana keduanya merupakan pihak yang kalah karena perundingan cenderung tidak menggunakan akal pikiran yang sehat. Jadi tidak ada solusi yang tepat. Cara atau trik mempunyai beberapa tujuan. Taktik atau akan membantu agar dapat melihat permasalahan sebenarnya yang sedang diperdebatkan meja perundingan. Taktik juga bisa merugikan permasalahan yang buntu, serta dapat pula membantu agar melihat serta melindungi diri dari kebohongan. Jadi kesimpulannya, negosiasi adalah di mana kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir. Hal ini memerlukan persetujuan kedua belah pihak sehingga terjadi proses saling memberi dan menerima suatu untuk mencapai kesepakatan bersama. Sementara itu, Case memberi pendapat bahwa negosiasi merupakan proses di mana saling sedikit ada dua belah pihak dengan persepsi, kebutuhan dan motivasi yang berbeda, mencoba untuk bersepakat tentang suatu hal yang penting bersama. Proses negosiasi adalah melibatkan dua orang atau lebih. Terima kasih. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long